Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Baik, Bu. Nah, alhamdulillah, semoga dengan mengucapkan doa tadi, proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, Ibu mengambil absennya dulu ya. Baik, Bu. Ananda semuanya, minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, Ibu akan membacakan hasil ulangannya ya. Baik, Bu. Nah, jadi ada 2 orang Ananda Ibu yang mendapatkan nilai tertinggi ya ujian kemarin, yaitu Witri dan Amel. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu akan memberikan reward. Ibu akan memberi hadiah nanti ya untuk teman-temannya. Tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Oke, bagus ya. Bagi yang belum, tolong ditingkatkan lagi belajarnya ya. Dan bagi Witri dan Amel, silahkan dipertahankan nilainya. Baik, Bu. Baiklah, Ananda semuanya ada yang ingat tidak apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Ada, Bu. Ya, silahkan Amel. Mengenai konsumerisme, Bu. Ya, bagus. Apa itu konsumerisme, Amel? Sifat boros, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, Ananda semuanya, pembahasan kita hari ini adalah mengenai perubahan sosial. Sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu perubahan sosial? Saya, Bu. Ya, silahkan Jessica. Perubahan sosial yaitu sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk-bentuk masyarakat. Ya, bagus sekali penjelasan dari Jessica. Bagus ya. Ya, jadi benar, perubahan sosial itu merupakan suatu perubahan yang terjadi di dalam lembaga masyarakat yang meliputi nilai, norma, sikap, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi, perubahan sosial itu dapat terjadi di dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa ciri yang menandakan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah tidak ada masyarakat yang stagnan. Siapa yang bisa memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan tidak ada masyarakat yang stagnan itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Gina. Manusia itu selalu berubah, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, benar yang dikatakan oleh Gina tadi ya. Jadi, tidak ada masyarakat yang stagnan. Artinya, manusia itu akan selalu berubah, baik itu perubahannya secara lambat maupun cepat. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak dapat diisolasi di bidang kebendaan atau spiritual saja. Nah, artinya kita tidak bisa menentukan apakah perubahan itu hanya boleh terjadi di bidang pendidikan ataupun hanya teknologi saja. Ciri perubahan sosial yang selanjutnya adalah perubahan itu biasanya menimbulkan disorganisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian diri. Nah, anak-anak ibu semuanya, siapa yang tahu apa itu disorganisasi? Saya, Bu. Ya, silahkan Witri. Keadaan di mana tidak ada aturan, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi benar yang dikatakan oleh Witri ya. Disorganisasi itu adalah suatu keadaan tanpa aturan karena terjadinya perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Jadi, perubahan sosial ini menimbulkan disorganisasi karena mereka mengalami perubahan, tetapi ini hanya bersifat sementara di dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Terakhir, ciri dari perubahan itu adalah perubahan terjadi pada lembaga sosial itu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga lainnya. Nah, Anda semuanya, siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Citra. Begini ya, Bu. Misalnya sekarang perubahan itu terjadi di dalam bidang teknologi. Jadi dampaknya terjadi juga terhadap apa, Bu? Bidang pendidikan. Jadi kita bisa belajar melalui teknologi tanpa harus melakukan tatap muka, Bu. Iya, bagus sekali, benar yang dikatakan oleh teman kita tadi. Bagus ya contohnya. Nah, jadi ketika terjadi perubahan pada bidang yang satu, pasti akan berdampak pada bidang lainnya. Contohnya itu perubahan pada
teknologi. Nah, semakin berkembangnya teknologi, maka di dalam proses pembelajaran kita dapat melakukan pembelajaran secara online. Tidak lagi kita dituntut untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, contoh lainnya itu seperti perubahan di bidang teknologi juga berpengaruh terhadap perubahan di bidang transportasi. Seperti saat ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat akan berpengaruh kepada transportasi, misalnya saja penggunaan Gojek. Jadi saat ini ketika kita mau naik ojek, itu kita bisa memesan lewat handphone kita saja menggunakan aplikasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Jadi perubahan sosial itu merupakan transformasi dari organisasi masyarakat ya, Bu, mengenai perubahan struktur dalam masyarakat, pola pikir, perilaku dan dalam waktu tertentu. Ya, jadi perubahan sosial itu juga memiliki ciri-ciri seperti tidak ada masyarakat yang stagnan dan juga terjadinya disorganisasi sosial, Bu. Ya, benar sekali. Bagus ya Anissa, sudah mau mengemukakan pendapatnya. Jadi benar yang dikatakan oleh Anissa tadi. Ya, beri aplaus untuk teman kita ya. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem masyarakat tersebut. Nah, hal ini mencakup perubahan nilai, norma, adat istiadat yang terjadi pada individu di dalam masyarakat. Nah, ciri-ciri dari adanya perubahan sosial itu ada beberapa. Yang pertama adalah tidak adanya masyarakat yang stagnan. Artinya masyarakat itu akan selalu berubah. Selanjutnya itu perubahan yang terjadi di masyarakat tidak dapat diisolasi di bidang tertentu. Jadi kita tidak dapat menentukan di bidang apa saja perubahan itu akan terjadi. Nah, selanjutnya perubahan sosial itu cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir perubahan pada lembaga tertentu itu diikuti oleh perubahan pada lembaga lainnya. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, silahkan kepada Sinta. Ya, Bu. Kenapa masyarakat itu sulit sekali untuk berubah ya, Bu? Ya, pertanyaan yang cukup bagus dari Sinta. Kenapa masyarakat itu sulit berubah? Nah, jadi Ananda semuanya, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat itu sulit untuk berubah. Di antaranya yang pertama itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, ketika masyarakat itu tidak berhubungan dengan masyarakat lain, maka dia akan sulit mengalami perubahan. Yang kedua adalah sifat masyarakat yang terlalu tradisional. Jadi mereka terlalu mempertahankan adat dan kebiasaan mereka. Artinya mereka tidak membiarkan budaya lain masuk ke dalam adat istiadat mereka. Dan selanjutnya ada juga penyebabnya adalah karena lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu jawaban dari Ibu ya Sinta. Bagaimana Sinta, dapat dipahami ya? Dapat, Bu. Ya, bagus. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, Ibu mau Ananda mencari perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita ya. Nah, silahkan ditulis di buku catatannya. Baik, Bu. Baiklah Ananda semuanya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.